Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati Najah. Di sini saya akan melakukan diseminasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Self-Control, dan Status Ekonomi Sosial Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif. Studi kasus siswa SMA jurusan IPS Kota Semarang. Yang pertama yaitu latar belakang. Perilaku konsumtif dapat menyebabkan pola hidup boros di kalangan remaja, khususnya siswa sekolah menengah atas atau siswa SMA. Siswa yang cenderung berperilaku konsumtif, dia akan berperilaku hidup boros. Dia akan berfoya-foya dan suka seenaknya. Bahkan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan barang yang dia mau. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa biaya rata-rata operasional siswa SMA sekota Semarang dengan rata-rata uang saku bulanan siswa di salah satu SMA negeri di Semarang, yaitu SMA Negeri 3 Semarang, selisih sebesar 26%. Hal ini berarti rata-rata uang saku bulanan siswa SMA Negeri 3 Semarang lebih besar daripada biaya rata-rata operasional siswa SMA sekota Semarang. Selanjutnya yaitu, berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh data bahwa 78% dari siswa kelas 11 ilmu sosial SMA Negeri 3 Semarang cenderung suka menghabiskan uang saku yang dimiliki tanpa menyisakan sebagian untuk ditabung. Bisa dilihat di diagram, diketahui bahwa 78% digunakan untuk konsumsi seperti untuk shopping, jalan-jalan, makan, bahkan untuk membeli barang-barang elektronik. Misalnya yaitu handphone. Yang dimana handphone yang dibeli ini handphone yang dengan harga yang lumayan mahal, yang dimana tidak terlalu dibutuhkan oleh siswa SMA. Sedangkan untuk ditabung hanya sebesar 22%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Sekota Semarang? Yang kedua, apakah self-control secara parsial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Sekota Semarang? Yang ketiga, apakah status sosial ekonomi orang tua secara parsial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Kota Semarang? Yang keempat, apakah literasi keuangan, self-control, dan status ekonomi orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Kota Semarang? Selanjutnya yaitu orisinalitas penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Adi pada tahun 2017 dengan jurnal berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kelompok Teman Sebaya, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan. Dia menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi, kelompok teman sebaya, dan status sosial ekonomi orang tua. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Deliana Rahmawati pada tahun 2018 dengan jurnal berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan variabel bebas yang digunakan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Regina pada tahun 2015 dengan jurnal berjudul Hubungan Antara Self-Control dengan Perilaku Konsumtif Online Shopping Produk Fashion pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Angkatan 2015. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan perilaku konsumtif dalam penelitian ini hanya dibatasi dalam online shopping produk fashion saja. Selanjutnya yaitu Grand Theory. Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior. Theory of Planned
Behavior atau disebut dengan TPB diusung pertama kali oleh Ajzen pada tahun 1985 melalui artikel yang berjudul From Intention to Action: A Theory of Planned Behavior. Menurut Ajzen, perilaku manusia terlebih dahulu dipengaruhi oleh minat atau behavior intention. Minat akan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma objektif, dan kontrol perilaku, yaitu bagaimana konsumen memiliki persepsi terhadap pengendalian perilaku, yaitu pengendalian perilaku mereka terhadap perilaku konsumtif. Secara teori, orang atau siswa yang memiliki literasi keuangan yang baik, dia akan cenderung terhindar dari perilaku konsumtif karena dia akan membeli barang-barang yang dia butuhkan dan akan cenderung lebih pandai dalam mengatur keuangannya. Sedangkan orang yang memiliki literasi keuangan yang rendah atau siswa yang memiliki tingkat literasi yang rendah, dia akan mudah tergiur untuk membeli barang-barang yang tidak dia butuhkan. Selanjutnya yaitu kontrol diri. Orang yang memiliki kontrol diri yang baik, dia akan cenderung terhindar dari perilaku konsumtif. Mengapa begitu? Dia akan tidak mudah tergiur jika ada promo-promo maupun diskon-diskon. Dia akan membeli barang yang benar-benar dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Kemudian status sosial ekonomi orang tua. Siswa yang berlatar belakang orang tuanya mampu atau berada, dia akan cenderung berperilaku konsumtif. Mengapa begitu? Karena dia mendapatkan uang saku yang lebih banyak, dan di mana uang sakunya tersebut akan digunakan untuk konsumsi, dan bahkan dia akan melakukan shopping, jalan-jalan, dan bahkan membeli alat-alat elektronik seperti handphone yang mahal, yang di mana handphone tersebut tidak terlalu dibutuhkan oleh siswa SMA. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, variabel literasi keuangan diduga berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Sekota Semarang. Yang kedua, variabel self-control diduga berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Kota Semarang. Yang ketiga, variabel status sosial ekonomi orang tua diduga berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Kota Semarang. Yang keempat, variabel literasi keuangan, self-control, dan status sosial ekonomi orang tua diduga secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa SMA jurusan IPS Sekota Semarang. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa SMA jurusan IPS Kota Semarang. Mengapa memilih siswa SMA jurusan IPS? Karena siswa SMA jurusan IPS dia mendapatkan mata pelajaran ekonomi lebih mendalam, sehingga dia akan lebih memiliki tingkat literasi keuangan yang baik daripada siswa SMA jurusan IPA maupun yang lain, yang dia mendapat ilmu ekonomi, pelajaran ekonomi, tapi tidak sebanyak pada siswa jurusan IPS. Kemudian sampel yang digunakan yaitu 15 sekolah SMA negeri sekota Semarang. Dan teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik proporsional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Untuk variabelnya, variabel independennya ada 3, yaitu literasi keuangan, self-control, dan status sosial ekonomi orang tua. Dengan variabel dependennya yaitu perilaku konsumtif. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket ini nanti akan dibagikan ke siswa-siswa SMA jurusan IPS Sekota Semarang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.